kurang lebih 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, terkait dengan pembagian penguji. Mudah-mudahan kita ketemu dan pasti ketemu dengan saya. Saya salah satu penguji di angkatan 71. Mudah-mudahan kita bertemu. Kalaupun tidak, ya nanti saya akan bertemu dengan nilai-nilai kalian di uh, evaluasi lulusan. Insya Allah. Nah, kelihatan muka saya. Ya. Sampai ketemu. Nanti boleh tanya-tanya sama evaluator, bagaimana sih Pak Arhan? Kalau bahas nilai, apalagi ngurangi nilai, paling suka saya. Kalau ada di sini yang sudah sampai, di sini kan kita sudah sampai agenda 4 ya. Sudah mulai pembimbingan, sudah mulai mempersiapkan laporan rencana aktualisasi. Karena di angkatan 71 ini di tanggal 5. Benar kan? Yang sebelumnya tanggal 4 kita geser ke tanggal 5. Karena bertabrakan dengan ujian PKA. Hari Sabtu. Saya berharap tadi begitu saya masuk, semuanya sudah normal kembali. Ternyata saya diingatkan kembali dengan lagunya Westlife ya tadi. Kalau yang kemarin itu saya masih punya rekamannya kalau tidak salah. Saya sampai video ini. Dan saya kirim ke grup PIC. Semua PIC yang ada di BPSDM, saya kirim ke situ. Saya bilang seumur umur saya mendampingi Latsar. Saya baru kali ini menemukan hal seperti ini. Apa yang salah dengan angkatan 71? Apakah kurang ditekan? Apakah PIC atau evaluatornya yang terlalu lemah lembut dengan kalian? Ya, kalau saya waktu menjadi evaluator tidak akan terjadi seperti ini. Saya pastikan teman-teman ini semuanya diam semua di depan kamera. Apalagi kalau ketemu saya tatap muka. Dengar suara saya, oh, peserta itu sudah takut. Lebih baik ketemu setan, jangan ketemu Pak Arhan. Nanti saya bahasin. Saya akan bahasin. Biar ini menjadi perhatian buat kalian. Apakah seperti ini kalian kalau di kantor putar musik keras-keras, ya, sambil kerja, begitu? Apakah di antara berapa orang ini, kurang lebih 40 orang ini, tidak ada yang saling menegur, saling mengingatkan? Tidak ada. Atau semuanya sama jalan pikiran? Itu di antara 40 orang ini tidak ada kesadaran sama sekali.
Kemudian saya melihat juga dari awal sampai dengan akhir tidak ada laporan, tidak ada pengecekan personil di dalam angkatan 71. Mungkin jadi evaluasi tersendiri buat saya untuk angkatan 71 ya. Ini PIC-nya Pak Rahmat. Kemudian Ikram, siapa semua evaluatornya Ikram? Pak Rahmat, Pak Afgan, Ibu Gita. Begitu. Jadi akan saya sounding kembali di grup evaluator dan ya teman-teman. Kemudian mungkin saya tidak akan sampai dengan 2 CP karena saya masih banyak kegiatan lagi nih. Saya juga di sini bertepatan jam 9 ada pembukaan kegiatan PBJ sebenarnya, pengenalan barang dan jasa. Saya tadi diundang, tapi saya bilang saya masuk dulu di masuk di sini angkatan 71. Yang saya diputarkan musik diputarkan musik 15 menit saya menunggu diputarkan musik. Kebetulan ada kabit saya. Ini acara Kawinan. Ini acara kawinan. Tadi ada pemutaran musik. Oke. Kita sudah masuk agenda 4. Sudah persiapan ujian. Sudah siapkah teman-teman menghadapi ujian? Terkait dengan teknis-teknis saya akan jelaskan juga kepada teman-teman. Ya. Jadwal ujian sudah dibagi untuk angkatan 71? Belum? Belum. Untuk mentor sudah diserahkan kepada PIC dan evaluator? Nama-nama mentor? Sudah? Sudah diserahkan kepada evaluator dan PIC nama-nama mentornya? Belum, Pak. Belum. Sudah Pak, kita isi link. Sudah. Oh, iya, sudah. Iya, sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Yang mana yang betul ini? Sudah, Pak. Ada link dikirim. Ya. Berdasarkan nama-nama atau pengisian link, nama mentor yang kalian kirimkan kepada PIC dan evaluator, itu akan disusun oleh evaluator dan PIC untuk jadwal ujian kalian. Masing-masing punya waktu 45 menit untuk diuji. Satu persatu ujiannya tertutup. Misal, Bapak Samsul mulai ujiannya jam 08.00 sampai dengan 08.45. Kemudian lanjut lagi Ibu Dewi Murni. 08.45 sampai dengan 9.30. Begitu seterusnya. Satu persatu. Teman-teman nanti akan ujian diberikan kesempatan 10-15 menit untuk pemaparan. 5 menit untuk mentornya. Memberikan penguatan dan pembenaran atas isu serta kegiatan yang akan kalian buat. Sisanya adalah milik penguji. Sisa waktu itu adalah milik penguji. Bisa jadi satu orang lewat dari 45 menit. Bahkan sampai 1 jam. Kemudian terkait dengan mentor. Teman-teman ini apakah ada kendala dengan mentornya? Ada mentor yang berhalangan? Ada mentor yang belum bisa dihubungi sampai dengan sekarang? Ada mentor yang berganti jabatannya atau pindah sekolah? Ada? Ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Iya, Pak. Tidak ada. Jangan sampai teman-teman
tidak didampingi oleh mentor. Ya. Kalau teman-teman tidak didampingi oleh mentor ataupun mentor pengganti yang dilampirkan dengan surat kuasa, teman-teman tidak akan melanjutkan di tahap aktualisasi. Dan tidak akan diikut ujiankan. Pastikan dari sekarang mentor kalian siap semuanya. Dan kalau ada yang berhalangan, segera cari penggantinya. Kalau di sekolah, SMP sampai dengan SMA, kepala sekolah mentor yang sebelumnya, kalau tidak ada, wakilnya. Kalau tidak ada, KTU-nya. Kalau tidak ada tiga-tiganya, pertanyakan sekolah itu masih punya pengurus tidak? Kalau tidak, ke dinas pendidikan. Koordinasikan, konsultasikan dengan Pak Koko. Untuk dicarikan di dinas pendidikan. Kalau puskesmas, ada yang puskesmas di sini? Ada, Pak. Oke, Ada, Pak. Kapus, kepala puskesmas. Kalau tidak ada kepala puskesmas, KTU. Kalau tidak ada KTU-nya juga, silakan ke dinas kesehatan. Iya, Pak. Koordinasikan dan konsultasikan dengan Pak Koko untuk dicarikan pengganti mentor. Hubungi mentornya setelah nanti jadwal dibagikan. Jadwal dan flyer ujian, ID, paspor nanti akan dibagikan oleh evaluator dan PIC. Kemudian laporan kalian. Pastikan sudah selesai. Sudah selesai semuanya? Udah, Pak. Sudah. 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 Oke. Pastikan Ya, Pak. tidak ada aturan yang usang di dalamnya. Pastikan Pak. tidak ada aturan yang usang di dalamnya. Kemudian pastikan kegiatan-kegiatan kalian relevan antara kegiatan dan tahapan. Kemudian kegiatan-kegiatan kalian bisa menyelesaikan isu atas gagasan pemecahan isu yang kalian buat. Kebanyakan kalian hanya melihat laporan terdahulu. Saya yakin sekali tidak ada yang luput dari itu. Karena semua kalian punya referensi dari laporan yang lama. Tolong jangan terlalu mengikuti seperti itu, karena nilai-nilainya ada yang baru di emosi, kemudian susunannya ada yang berbeda di tahun ini, ada unsur-unsur ketambahan di dalam. Tidak ada sistematika baku dalam penyusunan laporan rancangan maupun aktualisasi. Tapi kami sudah punya standar dan kesepakatan antara penguji, coach, dan Wideswara. Pastikan itu tidak menggunakan format-format yang lama. Kebanyakan kalau guru ngambilnya dari K13, kurikulum 2013, revisi tahun 2018. Metodenya seperti apa, kebanyakan dari itu. Saya sudah bosan kadang melihat tidak ada pembaruan di dalam peserta latsar. Dari 100% hanya 2% saja yang bisa seperti itu. Jangan terlalu banyak mengambil hal-hal yang lama. Mencontoh, mengubah sedikit, lalu kalian masukkan kembali. Kalau ketemu saya itu pasti ketahuan. Isunya pun kebanyakan sudah kalian atur. Isu itu yang saya mau angkat karena isu itu yang paling mudah. Bukan murni dari alat analisis untuk menentukan isu. Seperti APKL, Fishbone, lapisan. Itu semuanya tidak murni. Kalian yang memilih isu itu. Kalau sama saya itu tidak bisa, tidak akan
lewat dari saya. Kebanyakan bohong di situ. Karena kalian sudah mau ambil yang mudahnya saja. Bukan murni dari teori tapisan, APKL, alat analisis lain. Nilainya semuanya bisa diatur. Itu kebiasaan-kebiasaan buruk yang jangan sampai kalian bawa di instansi kalian. Selalu cari mudahnya. Disuruh bikin surat saja cari format. Formatnya, ada contohnya. Apa yang ingin kalian tanyakan terkait dengan teknis-teknis nanti? Atau selama proses pelatihan dari agenda 1 sampai agenda 4, ada yang kalian ingin tanyakan? Atau yang kurang jelas? Silakan bertanya. Ada? Permisi, Pak. Ya, silakan. Bu Andi Bianca. Silakan Bu Andi Bianca. Ya, terima kasih Pak. Bismillah. Pak, ini yang mau saya tanyakan. Nanti kan misalnya saya Pak mau ujian nanti, terus saya satu mentor dengan teman saya yang satu puskesmas. Apakah nanti di jadwalnya itu Pak, kami yang memilih untuk jamnya atau nanti oleh panitia akan diaturkan jam ujiannya Pak agar berbeda, agar mentor saya juga bisa menyesuaikan waktunya Pak. Terima kasih. Baik. Kebetulan ada Pak Rahmat di samping saya. Ya, isi kamu kalian. Ya. Saya diputarkan musik lagi. Oh iya, siap. Pagi-pagi. Ini sudah diputarkan musik. Saya tahu hobinya musiknya Pak Arhan apa. Pasti Bapak suka tadi musik ini. Nanti hobi saya juga mengurangi sikap perilaku peserta. Karena sudah diingatkan kembali saya Pak Rahmat ya. Nanti kita bahas di evaluasi kelulusan Pak Rahmat ya. Ujian Bapak mau uji? Mudah-mudahan saya mau. Mudah-mudahan. Oke, terkait dengan yang tadi, mentornya sama. Satu mentor mungkin sampai 2-3 peserta. Waktu tidak bisa memilih, kecuali mentornya yang lagi ada halangan di waktu itu. Tapi saya rasa tidak ada mentor yang berhalangan, karena posisinya hari Sabtu. Tidak ada pekerjaan lain. Dan evaluator dan PIC kemarin sudah saya sounding masalah ini. Jika ada sama mentornya, biar tidak lama menunggu, itu mungkin setelah tampil pertama, dia dampingi, kemudian tidak jauh dari itu, dia masuk lagi di tampil kedua, atau orang kedua. Meskipun kelompoknya berbeda, tidak masalah. Itu nanti PIC dan evaluator yang mengatur. Ya, sehingga mentornya tidak menunggu waktu lama, dia tampil pagi dulu, kemudian sore lagi. Tidak akan terjadi seperti itu. Nanti akan diatur oleh evaluator dan PIC terkait dengan itu. Saya sudah sounding juga ini kepada para PIC dan evaluator yang menyusun jadwal. Ada lagi yang mau bertanya? Baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Saya persilakan. Kalau ada yang masih kurang jelas, mumpung saya masih sama teman-teman ini. Ada? Tidak ada? Jelas semua? Tidak ada problem? Tidak ada pertanyaan? Clear semua ya? Kalau Iya, tidak Pak. ada? Ada? Tidak ada Pak, sudah jelas. Tidak ada? Sudah jelas? Jangan nanti begitu saya keluar baru kasak kusuk bertanya sama evaluator dan PIC.
Tidak ada ya, mentor tidak ada masalah. Ujian nanti seperti itu teknisnya sudah saya jelaskan. Kemudian problem berarti dari agenda 1 sampai agenda 4. Ada yang mungkin di sini lupa absen? Ada yang lupa pengumpulan tugas? Biasanya PIC-nya memberikan kebijakan kalau yang lambat-lambat kumpul tugas. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Ada yang salah upload tugas. Ada yang salah absen. Ada yang tidak absen. Dia tadinya absen, ternyata begitu dia cek, ternyata tidak terekam oleh sistem. Ada yang seperti itu? Tidak ada? Tidak ada, oke. Tidak ada ya. Di rapat evaluasi saya sudah catat. Di rapat evaluasi nanti saya akan ngecek. Berarti tidak ada yang tidak hadir. Semuanya hadir semua. Begitu saya dapatkan tidak hadir, saya akan kurangi lagi nilainya. Pak Desmianto mau bertanya? Kalau mau bertanya, jangan tangannya yang di kamera. Raise hand-nya. Ya. Raise hand. Please, kita sudah di agenda 4 loh. Masa kalian tidak bisa raise hand seperti itu? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Yang saya tanyakan di sini, Pak, kalau contohnya kita tidak absen untuk jam pagi, baru absen jam sore, apakah tidak dianggap hadir satu JP itu, Pak, atau bagaimana, Pak? Karena itu hari saya tidak absen jam pagi tanggal 7. Itulah tadi yang saya tanyakan. Ada hal seperti itu tidak. Kenapa tidak ada bersuara? Baru ini nanti mau bersuara. Itu tetap dianggap tidak hadir untuk sesi pertama. Ada laporan nggak sama PIC seperti itu? Pak, saya lupa absen pagi. Tapi saya hadir, Pak. Bapak hadir nih pagi. Itu hari saya melapor. Kalau ada pembelajaran, Bapak hadir nggak? Hadir, Masuk nggak Pak. sinkron? Hadir. Nah, Hadir, Bapak Pak. lapor nggak sama PIC atau evaluator? Kayak hal seperti itu. Bapak lupa absen tapi Bapak hadir. Bapak lapor nggak? Itu hari saya tidak lapor, Pak, tapi saya di dalam Zoom itu hari saya tidak lapor, Pak. Saya kira sudah absen waktu jam 8. Saya lihat waktu jam saya mau absen jam 3 maksudnya belum terbaca, Pak. Oke. Mestinya Bapak lapor. Kalau tidak ada laporan, tidak ada catatan, berarti dari PIC dan evaluator. Bapak tetap dianggap hadir, tapi di absensi Bapak dianggap tidak hadir. Nah, pada saat nanti kita rapat kelulusan, itu akan saya pertanyakan, ini kok di sistem Kolabjar dia tidak absen? Ada catatan nggak dari PIC dan evaluator kalau dia memang hadir? Tidak ada catatan dan tidak ada pemberitahuan, Pak. Oke, Metnah, saya anggap Bapak tidak hadir. Kalau ada hal-hal seperti itu, tolong dilaporkan sama PIC. Biar PIC memberikan catatan kecil yang nanti akan dibahas di rapat kelulusan. Misal, Bapak lupa absen pagi, tapi Bapak hadir. Nah, sampaikan kepada PIC, Pak, saya tadi lupa absen pagi, tapi saya hadir kok di sinkronus. Pak, saya lupa absen sore, tapi saya hadir kok pada saat pengerjaan tugas dan pengumpulan tugas. Itu langsung dicatat sama PIC dan evaluator. Nah, kalau tidak ada sama sekali laporan sama PIC dan evaluator, begitu rapat kelulusan, saya ngecek di sistem, ini berapa kali tidak hadir. Ada nggak catatannya dia hadir? Atau dia lupa mengisi absennya? Tidak ada. Oke, selamat. Dapat piring cantik. Ya, langsung dapat pengurangan dari saya. Saya pastikan itu. Kenapa itu adalah salah satu kelalaian teman-teman. Sudah lupa absen, hadir pula, tidak laporan pula sama PIC.
Ya. Kalau Pak Rahmat bilang salam, Ki. Ya, Pak Rahmat. Tidak ada catatan kan, Pak Rahmat? Nah. Pak Rahmat bilang ada catatan tapi pribadi. Ini ada apa nih PSI saya? Saya juga dengar-dengarin Pak Rahmat suka ngegombalin di angkatan 71 ini. Siapa ya? Sama siapa? Pak Rahmat suka gombal sama siapa di sini? Nah, betul itu. Bukan cuma evaluasi peserta ini, evaluasi PSI juga nanti akan saya adakan. Ada lagi yang kalian tanyakan? Tanya memang. Karena sebentar lagi saya langsung berpindah ke Zoom yang satunya. Tidak ada? Tidak ada? Yakin? Tidak ada pertanyaan lagi nanti. Jangan lagi nanti begitu saya tutup, saya tinggalkan room ini. Ini teman-teman baru bertanya semua. Kasak-kusuk di WA grup sama Pak Rahmat, sama Pak Ikram. Tidak ada lagi ya? Oke, mungkin saya sudahi sampai di sini ya. Karena saya lanjut di kegiatan yang satu. Masih ada saya sedikit. Jelaskan. Ada? Bu Katarina, silakan. Bagaimana ini Pak, saya kayak sudah 3 hari sakit. Terus? Saya tidak tahu nanti Pak, mudah-mudahan saya bisa ikut ujian. Kalau boleh tahu Ibu sakit apa, Bu? Tidak tahu Pak, loyo sekali semua badan saya, baru pusing, sudah 3 hari tidak tidur. Wah. Sudah memeriksakan diri ke dokter? Belum Pak. Kalau begitu tolong setelah ini pastikan kondisi Ibu seperti apa, periksakan diri ke dokter, puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat. Sehingga pada saat ujian nanti Ibu tidak mengalami kendala. Ya, Pak Rahmat, Ibu Katarina sudah sakit 3 hari, tidak tidur 3 hari. Tolong dipastikan dia pastikan kesehatannya sama perawat atau ini. Pucat nggak? Oh iya, kelihatannya pucat. Biar pada saat ujian nanti dipastikan tidak mengalami hambatan. Karena kalau tidak mengikuti ujian, Bu Katarina, ya, itu akan ditunda. Ibu tidak dapat melakukan proses atau ke tahap aktualisasi. Nah, ketika seperti itu tunda, Ibu harus mencari waktunya penguji lagi. Ya, saya beri gambaran penguji ini sangat sibuk. Di depan ini setelah Sigi ada Parigi, ada Donggala. Parigi 5 angkatan, Donggala 5 angkatan. Sebentar lagi buka Kota Palu 5 angkatan. Passwordnya apa, Ikram? Hari ini buka. Ya, hari ini buka ya Pak Rahmat ya kota. 31, 2, 3, 4, 5. Bukanya. Jangan sampai terkendalakan hal itu, Bu Katarina. Biar bisa ikut ujian ya. Bu Katarina, setelah ini tolong pastikan kondisi Ibu di tenaga medis, tenaga kesehatan, puskesmas maupun rumah sakit. Baik Pak. Biar Ibu dapat penanganan dan bisa mengikuti ujian ya. Ini ada juga teman-temannya nih yang di tenaga kesehatan. Boleh bertanya, boleh konsul kok. Ya. Nah, ternyata teman-teman ini yang 40 orang juga baru tahu mungkin Ibu Katarina sakit 3 hari. Kalau dia tidak menyuarakan tadi, teman-teman juga tidak tahu. Nah, hal-hal seperti ini, kalian jangan apatis. Tolong tanyakan kondisi masing-masing, kondisi satu persatu. Biar kalian tidak masa bodoh antara satu dengan yang lain. Biar kalian kompak. Itu yang tadi saya sampaikan. Tidak ada yang 40 orang,
Tidak ada satupun yang saling mengingatkan. Tidak ada satupun yang memberikan saran. Semuanya diri masing-masing, acuh masing-masing. Ya ini ya, kelihatan sudah. Ibu Katerina lagi sakit, teman-teman pasti baru tahu semuanya. Karena itu apatis, masa bodoh. Nanti temannya kesusahan satu, ya dia masa bodoh. Terserah dia. Kalian masuknya, berapa orang jumlahnya? 40 ya? Masuknya 40, keluarnya nanti 39, atau 38, atau 35. Ini tidak main-main ya. Saya tidak main-main. Kalau saya bilang tidak lulus nantinya, di rapat evaluasi kelulusan tidak lulus. Baru beberapa orang yang saya bilang tunda saja. Karena saya tunda. Ya. Nanti tolong Ibu Katerina ya, pastikan kondisinya seperti apa nantinya. Ada lagi? Bagus, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewakili dari golongan 2 Pak. Mau bertanya ini masalah kemarin tanggal 10 kan kita ada tugas. Ada tugas untuk kegiatan, rencana kegiatan. Cuman kemarin kita belum sempat konsul sama mentor sampai batas tanggal 10 itu Pak. Apakah bisa kita upload di tanggal berikutnya? Maksudnya tanggalnya lewat lah. Seperti itu intinya Pak. Terima kasih. Kalau tanggalnya lewat, kenapa tidak bertanya? Tanggal 10 apa ini? 10 Mei, Pak. Wah, 10 Mei sudah jauh sekali. 10, ya. Lewat waktu untuk penguploadan tugas, begitu? Iya, Pak. Kemarin kita konsultasi sama mentor dulu, kan. Habis mentor? Ya, mentor? Mentor, Pak, yang di kantor. Sebentar, tugasnya ini tugas apa? Tugas kegiatan, Pak. Kegiatan kegiatan untuk aktualisasinya itu. Rencananya. Oke, itu dimasukkan di Kolabjar mestinya? Iya, di Kolabjar, Pak. Oke, terus? Nah, terus batas waktunya lewat, seperti itu, Pak. Jadi, apakah kita bisa upload? Kan sekarang sudah selesai sih, cuman maksudnya kita mau bertanya apakah bisa kita upload sekarang atau bagaimana Pak bagusnya? Bayangkan ini tanggal 10 yang mestinya diupload. Ya. Kemudian kalian ini sudah tanggal 31, kurang lebih 21 hari kalian lewati. Kalian tidak konfirmasi ke PAC, tidak konfirmasi ke evaluator terkait dengan kelambatan waktu pengumpulan kalian. Tidak ada konfirmasi ke PAC. Bagus. Mana Pak? Belum ada. Nah, itu saya bilang, kalian ini memang acuh angkatan 71. Mestinya, kalau hal-hal seperti itu, kalian tanyakan kepada PIC. Ada Pak Rahmat, laporan seperti itu Pak Rahmat? Tidak ada? Belum Pak. Saya juga bingung ini tugas apa ini? Siapa mentornya? Siapa coachnya? Nggak tahu tugasnya apa ini. Nah, artinya berarti tidak terhitung pengumpulan tugas nih. Coachnya Ibu Tin Pak, Stince. Atau mungkin permintaannya apa? Saya bingung permintaannya apa. Permintaannya ini Pak di sini kolom 1 diisi nomor kegiatan, kolom 2 diisi kegiatan Pak yang di rancangan. Berarti kamu milih isu sudah disetujui mentor nggak? Iya, maksudnya isunya sudah ada, cuman kegiatan tahapan-tahapannya itu kemarin kan kita mau bimbingan dulu kan Pak, seperti itu. Jadi baru kemarin sempat bimbingan. Jadi rencananya hari ini kita mau kumpul, cuman kita mau tanyakan apakah masih bisa kumpul, Pak. Konfirmasi sama coachnya coba. Oh, siap, Pak. Ya, karena itu jadi penilaian. 10, ini tanggal 31. Baru bertanyanya, baru konfirmasinya di tanggal 31, 21 hari loh. Jadi catatan juga nih ya Pak Rahmat,
Kalau memang seperti itu ada penugasan tidak dikumpulkan, tolong dicatat. Jangan sampai nanti begitu kita cek kolabjarnya, rapat kelulusan, ada yang tidak kumpul tugas, tidak ada konfirmasi, tidak ada catatan ke PhD dengan evaluator. Nah, ini yang akan memberatkan peserta. Sudah dari saya pengurangan, ya pengurangan lagi ini, pengurangan ketidakhadiran, pengurangan tugas. Nanti semakin banyak pengurangan. Bisa-bisa kalian tunda juga sikap perilakunya. Karena sikap perilaku itu bukan cuma di emosi ya. Saya beritahu teman-teman, bukan cuma di emosi. Terserah teman-teman mau dapat 100 di emosi, itu akan diolah lagi, teman-teman. Akan dirata-ratakan lagi. Ya. Itu hanya 5% di emosi. Kalau kalian dapat 100 di 5% kan, kemudian akan ditambahkan lagi dengan sikap perilaku teman-teman ini pada saat asinkronus, sinkronus, mengikuti prosesnya. Jangan senang dulu. Di MOC pun bisa saya kurangi nilainya. Kalau tidak sesuai dengan ini, saya kurangi. Tergantung kau. Kalau pengujinya minta dikumpul, dikumpul. Jadi jangan senang dulu di emosi dapat 100 atau dapat nilai tertinggi, itu masih diolah. Ya Pak Bagus, nanti konfirmasi ke videosoranya, kemudian konfirmasi ke PIC-nya seperti apa nantinya itu. Siap Pak, makasih Pak. Pak Amiruddin silakan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Barangkali tadi salah satu teman kita yang sakit, mungkin Ibu Katarina, kebetulan beliau satu kelompok dengan saya, dia kelompok 1. Kemarin memang saya tidak tanya kabar sakitnya bagaimana, cuma yang saya dengar informasi dari Ibu Katarina dan teman-teman, dia sudah menghadap 2 kali sama coach untuk bimbingan. Jadi jujur Pak, saya kaget melihat kondisi Ibu Katarina yang seperti ini. Itu hanya 3 hari kemarin ada teman yang informasikan ke saya bahwa dia sudah 2 kali bimbingan sama coach. Untuk masalah kondisi kesehatannya kami tidak tahu untuk dari kelompok 1. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, mengenai absen. Karena tadi ini saya buka semua mulai dari awal sampai sekarang, ada tanggal 21 saya terlambat 8 menit absen sore. Kira-kira bagaimana itu Pak? Saya tadi buka semua tadi ini, ada memang seingat saya ada terlambat hanya 8 menit tanggal 21 absen sore. Terima kasih Pak, itu saja. Oke, tadi terkait dengan absensi saya sudah jelaskan. Kalau terlambat absen, lupa absen, tidak terekam di sistem, segera laporkan kepada PSC di hari yang itu, di hari yang sama. Supaya apa? PSC dan evaluator punya catatan kecil. Ya, kalau terlambat seperti itu tidak ada laporan, ya tidak ada catatan. Begitu rapat evaluasi kelulusan, begitu saya bertanya nanti kepada evaluator dan PSC, ini hadir apa enggak? Ada catatan enggak? Tidak ada. Ya saya anggap tidak hadir dong. Saya anggap terlambat dong. Saya anggap tidak absen. Ya. Seperti itu ya. Iya Pak. Ada lagi? Pak Bagus. Masih raise hand. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita pada pertemuan ketiga ini. Nanti mudah-mudahan kita sampai ketemu di ujian rancangan aktualisasi kalau saya jadi penguji, ya. Dan sampai ketemu di rapat pembahasan evaluasi kelulusan. Berdoa, banyak-banyak berdoa saja terkait angkatan 71 ini, karena angkatan 71 ini banyak sekali catatannya sama saya. Ya, banyak sekali catatan dan laporan ke saya. Oke, mungkin itu saja dari saya teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata atau salah kata yang membekas di hati teman-teman, saya mohon maaf. Nanti maaf-maafan lagi kita, karena masih suasana lebaran.
Sekian Tapi dari saya. Pak, ya, Masih ada? ya, tapi Pak, minta maaf ini saya potong sedikit Pak. Saya mau wakili teman-teman angkatan 71 ini Pak, mau minta maaf. Kalau misalnya memang kami dari angkatan 71 ada yang berbuat salah, itu semuanya salah Pak, bukan perorangan. Jadi saya wakili teman-teman Pak, termasuk saya pribadi, kalau selama Bapak mengajar kami di angkatan 71, sikap dan perilakunya kami kurang baik Pak. Mohon dimaafkan Pak. Terima kasih Pak. Oke, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang hari. Salam sejahtera untuk sekalian. Om Swastiastu. Terima kasih. Iya. Saya wabarakatuh. Waktunya sudah habis ya Rahman. Sabar Pak Ikram, saya ada pengarahan terkait penguploadan tugas ya. Dari Pak Rahmat. Ya, silakan Pak. Saya login dulu. Sabar teman-teman, kita menunggu Pak Rahmat sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arhan. Pak Arhan masih bergabung bersama kita terkait pembinaan sikap perilaku yang sudah kita lewati selama 2 JP. Yang mau saya sampaikan teman-teman terkait pelaporan untuk rancangan, karena sebentar lagi akan dilaksanakan ujian. Saya buka dulu drive Google saya.
Ya, di drive Google saya sudah lengkap semua ya. Dan kemarin ada yang bertanya dengan saya terkait pelaksanaan ujian nanti. Kecuali 3 orang yang sudah terlanjur ketika bimbingannya Pak Muhtar, ya, yang mengupload di rancangan minggu pertama dan sudah tahu cara nguploadnya di laporan rancangan yang sudah disetujui di aktualisasi. Sudah saya jelaskan ya. Ya. Kok pada tegang mukanya? Bentar ya, bentar. Cuman Ibu Nurul yang senyum-senyum, yang lain kok nggak ada senyumnya ya? Tegang.
Oke ya Bapak Ibu, di luar yang saya sampaikan kemarin ada yang bertanya terkait tidak bisa Ulia Prastika. Mana? Nyalakan suaranya dong. Iya Pak, Kendalanya apa Bu? itu masalah share screen Pak. Kan katanya Nah. sudah dikasih akses untuk share screen, tapi pada saat saya mau share screen nggak bisa. Oke, nanti ujian dikasih jadikan co-host. Sewaktu ujian akan diberikan akses menjadi co-host nanti, jadi nggak usah panik ya. Nggak Ya, ada Pak. praktek aja dengan temannya. Kalau Iya, Pak. tidak, Ibu di mana dinasnya? Di Puskesmas Gimpu Pak, Ada teman di sini yang sama dengan Puskesmas Gimpu? tidak ada. Aduh, sendirian ya? Iya Pak. Tapi saya rasa bisa nanti kalau sudah diberikan akses co-host bisa. Tapi kalau tidak coba perangkat yang lain. Mungkin ada perangkat yang bisa dipinjam di Puskesmas, Bu. Siap Pak. Oke ya? Ya Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin ini host BPSDM siapa nih? Jadi tetap semangat teman-teman ya. Ketuanya siapa nih? Pak Ahmad Juanda. Ya Pak. Ini yang foto profilnya kuning ini ya, Partai Golkar ini ya? Iya Pak. Oke, tolong dibaca Pak Ahmad segera ya. Oke, saya tunjukkan Pak Ikram. Iya Pak. Pak Ikram bisa diakses nggak? Diberikan akses saya untuk diberikan akses saya untuk bisa share screen. Sudah Pak, silakan Pak. Oke. Ibu Nurul Hidayah siapa? Coba ketikkan NIP Ibu di kolom chat. Ya, Pak. Belum berubah ya akunnya ya, di kolom jar. Oke, makasih Bu Nurul. Ya, Pak. Nguji Pak Muis. Coach 71. 71. Oke, saya share screen sebentar punyanya Ibu Nurul nih. Nah, untuk penguploadan tugas, entah saya lupa saya sudah memberikan pengarahan atau tidak terkait ini, tapi untuk mengumpulnya pengujinya Ibu Derlina ya. Yang ini, sudah ya? Sudah Pak, kemarin Oh, pas sudah. iya pas salah kemarin Bapak sudah.
Oke, sudah sekalian saya jelaskan. Jadi tolong ya teman-teman supaya terbaca formatnya tidak dalam format zip, RAR dan yang lain-lain, hanya PDF digabungkan Word dan laporan dan PowerPoint-nya. Menjadi satu di sini ukuran maksimal 10 MB. Kita ujian tanggal? Tanggal 5, Pak. Tanggal 5. Berarti tanggal 4 jam 1 siang sudah masuk. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Tadi yang bertanya ke Pak Arhan, Pak Bagus. Pak Bagus? Ya, Pak. Progres laporanmu dengan kegiatan-kegiatanmu sudah selesai? Yang di mana, Pak? Yang di sini atau yang di... Untuk rancangan? Untuk rancangan? Rancangan sudah, Pak, tapi belum diupload, Pak. Makanya saya tanya tadi, apakah bisa diupload? Oke. Tolong Pak Ikram kasihkan akses kepada Pak Bagus Widikdo jadi co-host untuk dia share screen. Iya, siap, Pak. Saya stop share, tolong Bapak share screen laporannya Bapak di mana letaknya upload tugas itu. Ini semuanya sama Pak Bagus di kelompok 4, siapa? Ibu Stince? Semuanya atau hanya satu orang aja yang mengalami kendala? Hanya golongan 2, Pak. Kita 7 orang. Golongan 2. Siapa semua tuh? Saya 1, Pak. Oke. Iya, maaf Pak Ibnu Sadik. Iya, Pak Bagus, silakan Pak Bagus. Pak Ibnu kumisnya dicukur, alisnya tambah tebal. Oke, silakan share screen. Tunggu, Pak, sabar. Cari dulu, Pak. Bu Lisa juga berarti ya, golongan 2 kan? Iya, Pak. Pak Marcelino. Iya. Siap, Pak. Ini, Pak. Oke. Coba kembali dulu. Ini tanggal berapa? 10 Mei. Coba balik. Kolom 1 diisi nomor kegiatan. Kolom 2 diisi dengan kegiatan yang dilakukan dalam aktualisasi. Oke, di mana dia tuh? Tunggu, Pak, sabar. Tanggal 10. Teman-teman yang golongan 3 di kelompok 4 sudah mengupload? Di kelompok 4 golongan 3. Halo? Belum juga? Yang kelihatan karena beda tugasnya. Hah? Beda, Pak, tugasnya, Pak. Kalau yang golongan 3 dia tanggal 8 sama tanggal 10, Pak. Kalau kita golongan 2 cuma tanggal 10. Oke, yang tanggal 8 dan tanggal 10 sudah mengupload belum? Yang tanggal 8 sudah, Pak. Yang tanggal 10 sama-sama dengan golongan 2 belum, Pak. Nah, kenapa? Kendalanya apa? Karena ini kan, Pak, kegiatan dan tahapan kegiatan ini sudah masuk di aktualisasi, sedangkan ini masih di agenda 4. Jadi sewaktu kita konsultasi sama coach Ibu Tin, katanya harus dilaporkan dulu ke mentor di sekolah, kalau kami di sekolah. Jadi kami pastikan dulu kegiatan dan tahapan kegiatannya yang akan kami lakukan itu sudah sesuai dengan yang akan di rancangan aktualisasi, Pak, untuk tugas ini. Jadi butuh waktu, Pak. Oh, jadi yang jadi masalah ini waktunya untuk berhubungan dengan mentor gitu ya, Pak Bagus? Ya, Pak. Ya, jadi gini teman-teman ya. Ini bukan terkait batas waktu. Silakan konfigurasi, silakan meminta persetujuan dengan coachnya Ibu Stince. Minta apakah boleh sudah kami upload? Karena coba Pak Bagus kembali. Di atas Pak, tanggal Pak itu. Rahmat izin, Pak. Iya Bu ya. Kemarin kita sudah tatap muka langsung konsultasinya Pak, semua 10 orang dan sudah ditanyakan terkait tugas ini sama Ibu Stince. Katanya silakan diupload dan sesuai sudah yang di ACC kemarin itu yang diupload, Pak. Oke, ya. Dan kegiatannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi memang ini hanya ruang tugas yang dibuka pada tanggal 10 Mei. Oke, tanggal 11 sampai ke atas apakah ada penugasan lain selain itu? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Kok mepet sekali diberikan Ibu Stince ya. Terus laporan final di rancangan pembimbingan penulisan rancangan kapan? Coba terus Pak Bagus.
Terus hari ini tanggal 31 Mei, 2 besok. Oke. Besok sudah ada pembimbingan penulisan rancangan ya. Ini tanggal 5 ya, nanti kita ujian ya. Bergeser kan? Ya, Pak. Berarti pembekalan habituasinya juga bergeser, Pak? Iya, otomatis bergeser dong. Kan bukan itu. Nanti materi pembimbingan praevaluasi aja yang 12 Juli Mas Lama. Udah, bergeser aja. Oke teman-teman, jadi nggak usah ditekankan karena saya rasa seharusnya itu setelah itu saya pikir ada pelaporan kalian utuh. Tapi mungkin nanti setelah pembimbingan rancangan penulisan aktualisasi, ya di pembimbingan penulisan rancangan aktualisasi ada pembekalan dari masing-masing coach nanti kepada Bapak Ibu. Nah di situ sudah laporan akhir final ya. Kalau sudah laporan akhir final berarti tanggal 4 Juni, saya nggak tahu apakah ini setiap coach nanti di tanggal, tahan dulu Pak Bagus. Ya. Di tanggal 3 Juni ini ada tugas pembimbingan penulisan rancangan. Apakah ini sudah bisa dikumpulkan tulisan rancangannya di sini ya sebelum kalian menuju evaluasi rancangan aktualisasi. Tapi ingat, bukan yang untuk kebutuhan ujian yang sudah disetujui, bukan di sini diupload ya, tapi di aktualisasi tadi yang saya bukakan di akunnya Ibu Nurul ya. Oke, bagi kalian yang belum ngupload silahkan mengupload saja. Itu karena sudah ada persetujuan dari Ibu Stince juga ya. Jadi tidak masalah, silahkan di stop share Pak Bagus. Tunggu Pak, ada saya mau tanya masalah absensi lagi satu, kebetulan bukan. Ini bukan. saya baru ingat Pak. Bahasamu itu. Kebetulan buka anuku apa maksudnya? Saya buka kolabjar. Oh gitu. Tanggal 27 April Pak. Kan saya absen pagi. Tapi masuknya di sini absen sore. Tapi saya absen sore lagi. Pas absen sorenya baru betul dia. Oke, nggak masalah, itu tanggalnya sama kan? Iya Pak. Nggak masalah kan? Oke, nggak masalah, nggak masalah. Coba dengar dulu ya, dengar. Coba baca poin nomor 5. Ibu Maya Ivana yang anggota KOR. Yang suaranya bagus. Coba bacakan nomor 5. Pastikan absensi telah tercatat di panel daftar absensi sebelah kiri. Setelah klik tombol absensi, jika terjadi masalah, silakan hubungi admin tepat pada hari tersebut. Nah, ya. Ibu Nurul tadi hubungi saya, katanya tanggal berapa dia absen pada saat libur. Kenapa? Nah. Oke, pada intinya gini teman-teman yang disampaikan Pak Arhan tadi, poin nomor 5 tuh. Kalian tidak bisa meninggalkan laporan yang sebelah kiri sebelum tercatat. Jadi reload lagi, munculkan tombol absensinya lagi, kemudian absen seandainya belum tercatat. Ya, coba dicek di kolom masing-masing. Ini Pak Bagus memang ada kendala di sini. Nah, kalau dia pada hari libur ya tercatat nggak di sini, Bu siapa tadi, Nurul Ainun Jamili. Bu Nurul. Iya Pak. Tercatat nggak di daftar absensi sebelahnya? Iya Pak, tercatat Ji Pak. Oh, pada tanggal hari libur nggak ada pembelajaran gitu ya? Iya Pak, tetap tercatat. Tapi terlanjur saya sudah klik Pak. Oke, saya harap mudah-mudahan yang hari pembelajarannya tetap terabsen juga. Nggak masalah Bu, oke. Jadi gini ya teman-teman, sebenarnya yang fatal itu ketika masalah learning asinkronus maupun sinkronus dia tidak tercatat di sebelahnya. Saya pernah dilaporkan beberapa orang, saya sudah lupa. Boleh ditutup Pak Bagus? Ya, terima kasih Pak. Ya, saya sudah lupa karena ini bukan aplikasi yang kami kelola sendiri gitu ya. Ini aplikasi yang dikelola oleh LAN, jadi yang melihat kehadiran Pak Yermia juga orang LAN juga gitu. Ketika Pak Yermia kita berikan kualifikasi sangat memuaskan, ternyata ini saya habis makan apa ya? Atau lidah saya terlalu panjang ya. Pada saat absensinya bermasalah atau bobrok,
ya pasti jadi pertanyaan dong. Itu yang tadi Pak Arhan bilang jadi catatan-catatan kecil. Tenang aja. Yang sudah pasti bertanya nanti akan kita cross check pada WA-nya, ya. Kecuali HP saya terreset. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, saya Pak, permisi. Iya, silakan. Pak, ini saya hampir sama, pernah juga kasusnya sama kayak Ibu Nurul, Pak. Saya absen di hari libur, satu. Terus yang kedua, Pak, saya absen tepat waktu, tapi waktu di kolabjarnya itu jadinya saya telat terus, Pak. Ada mungkin sekitar 2 kali begitu, Pak. Karena? Kan waktunya di kolabjar, Pak, biasanya saya absen jam 3, Pak, toh, jam 3 sore. Tapi di kolabjar waktunya jam 5, jam 4. Terus saya cek-cek, Pak, itu tidak berubah lagi waktunya, Pak. Padahal bukan kesalahan saya, Pak. Bagaimana itu, Pak? Oke, itu kalau share screen lagi Pak Bagus. Bagus Baktia Widagda Karya Sudira. Set. Oke, absen sore sebaiknya dilakukan jam 3 sampai jam 6 sore. Selalu keluar di jam 6 sore, 15.04, 15.00. Coba ke atas jam lagi 4, Pak Bagus. Pak. Hah? Jam 3 sampai jam 4 di situ. Iya. 15 sampai 16. Tidak, tadi permasalahannya Ibu Andi Bianca tercatat jam 17 gitu ya? Iya, Pak. Biasa jam 5, Pak. Pokoknya ini, Pak. Dia lewat dari waktu batas absen, Pak. Oke, Pak Bagus tahan. Pak Bagus di device Pak Bagus jam berapa sekarang? Jam laptop Bapak. Oh, itu Pak. Di bawah tuh kelihatan. 921, Pak. 921 jatuhnya di 921. Bu Andi Bianca punya permasalahan seperti itu apa enggak? Sama Tidak, enggak? Pak. Dia hanya hari-hari tertentu saja, Pak. Tidak semuanya. Jadi di kolabjar saya, Pak, dengan di laptop itu, Pak, beda waktunya, Pak. Jadi saya harus absen lewat HP supaya waktunya itu tepat waktu. Cuman biasa ada tiba-tiba, Pak, hari tertentu, saya tahu kenapa, kalau saya absen jam 3 sore, dia nanti terbacanya jam 5. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih catatannya. Nanti saya lihat dulu ya, Bu ya. Ya, oke, ada yang lain? Maaf, Boleh Pak, saya juga begitu, Pak. 2 kali. Saya juga begitu, Pak. Pernah sekali. 3. Saya selalu ingatkan absen di grup, Pak. Ya. Oke, boleh ditutup Pak Bagus? Ya, Pak. Kalau pagi sih rata-rata tercatatnya sama deh, waktu Indonesia Barat Timur. Padahal itu tercatat di jamnya memang kelihatan ya. Tidak ada masalah. Bu Katrina, masih sehat? Bu Katrina? Iya, Pak. Sudah bisa mimpi indah, Bu? Hah? Sudah bisa mimpi indah, belum tidur? Emang nggak bisa tertidur? Tidak bisa, Pak. Sudah barusan pertama kali ini atau sebelum-sebelumnya? Baru ini, Pak. Ada masalah yang tidak bisa dibagi mungkin? Baru. Coba konsultasi dengan Pak Marcelino. Mana Pak Marcelino tuh? Dibantu temannya Pak Marcelino. Iya, Maaf, Pak, Kakak Tarina sebaiknya ke puskesmas, Kak. Mungkin Kakak tipes atau malaria karena kayaknya gejalanya seperti ini. Kalau misalnya badannya Kakak semuanya sakit, itu bahaya loh, Kak. Maksudnya bagusnya Kakak ke puskesmas secepatnya, Kak. Saya keringat terus. Iya, tipes kayaknya itu, Kak. Saya juga, ya segera periksakan Bu ya, tapi saya juga sering seperti itu. Ke PKM Baluase, Kak, dekat. Iya, saya sering seperti itu, cuman saya tahu penyebabnya. Rata-rata kalau mendekati batas setoran tanggal setoran FIF atau Adira biasanya keringatan. Stres itu Pak, stres. Iya, saya kan tahu permasalahan saya, jadi saya harap Ibu Katrina juga tahu permasalahannya gitu kan. Kok diketawain? Apa yang beda sih? Saya juga sering keringatan, demam tinggi, nggak bisa tidur, besok mau bayar cicilan gitu, biasanya kayak gitu. Ya, Pak. Ya, oke, just kidding teman-teman ya, hanya joke sebentar supaya nggak tegang.
Mana tuh Pak siapa tuh ya? Pak. Yang nelpon saya kemarin Pak siapa ya? Pak Abdal sudah minum susu? Ya Pak Abdal. Bibirnya pucat juga Pak Abdal. Bukan Pak WMP ya? Mana Pak WMP? Iya Pak WMP. Ini dia. Belum sampai 1 bulan udah pada gondrong-gondrong ya. Ujian boleh cukur lagi nggak laki-lakinya nih? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, gitu dong. Ya oke. Kendala lainnya ada? Ya Bu Ulia tadi kalau tidak bisa share screen nanti dijadikan co-host. Kemarin kan nggak bisa kami jadikan co-host. Kalau beberapa orang dari kalian kami jadikan co-host, terus dia close room, breakout roomnya 4 kelompoknya yang akan rugi tertutup. Jadi nanti pas ujian sistemnya setiap 1 kelompok nanti akan saya bagi teman-teman. Saya sudah lihat jadwalnya ya. Coba yang mentornya sama raise hand. Ada yang punya mentor sama? Oke, Ibu Pak Nurdin. Pak Nurdin. Ibu Nur siapa ini? Ya, dia nggak mau jawab. Ibu siapa? ya, Pak. Oh, Pak. Ibu Nurdianti. Kembar ya, Bu ya? Punya saudara kembar ya? Tidak, Pak. Oh, saya pikir punya saudara kembar namanya Nurdin. Ibu Nurdianti sama dengan siapa? Andi Bianca, Pak. Nah, ini Pak Wempi, makanya di depan ditulis kelompoknya dulu Pak Wempi, saya bingung nih. Dengan Andi Bianca, Iya. tapi beda kelompok. Iya, Pak. Oke. Yang satu kelompok sama siapa? Pak Mufti dengan Ibu Adriana sama? Dengan Ibu Resti, Pak. Sama dengan Ibu? Ibu Resti. Reski mana? Ibu Resti. Ibu Resvi, mana Ibu Resvi? Bu Res, oh ini Bu Resvi. Enggak ada yang satu kelompok sama gitu ya? Saya Pak. Iya siapa? Kok nggak ngacung? Sama Ibu Wasti Pak. Sama Ibu Wasti. Mana itu orang 2 itu ngacung tuh, ayo. Ya dia tepuk tangan. Ibu Wasti. Mana tuh yang disebut sama Pak Samsul mana? Ada, Pak. Oh, Ibu Tidak bisa Wasti. raise hand. Kenapa enggak bisa, Bu? Tidak ada. Oke. Jadi gini, tapi saya share screen saja deh. Bu Adriana, tolong burungnya dikondisikan, Bu Adriana. Bukan saya, Pak. Oh bukan, saya pikir Bu Adriana, soalnya lagi nyari. Dikasih makan dulu. Oke, kelompok 1 mentornya, nah ini. Oh, Abdul Qayyum 2 kali ngisi. 1, 2, 3. 11 orang, 10, oke. Nggak ada yang bertabrakan. Coachnya Pak Muhtar, pengujinya Pak Andi Bakti Gunawan. Oke, ini tidak ada yang bertabrakan ya, aman ya. Saya atur jadwalnya ya. Mohon maaf, seperti yang ada yang bertanya tadi, apakah kalian yang pilih waktu mentornya? Saya harap tidak. Nanti akan saya bagikan secepatnya jadwalnya. Siapa yang mulai jam 8 pagi dan seterusnya ya.
Ada yang mentornya mungkin minta waktu, alasannya kenapa, tolong sampaikan sama saya. Wow, Ibu Silpa ini bertabrakan dengan kelompok lain rupanya dengan Pak Abdul Qayyum. Oke, untuk Samsul Bahri dan Wasti Alorante saya alokasikan pagi kemungkinan. Mereka mulai duluan ya. Supaya bisa saya enak untuk alokasikan waktunya Pak Abdul Qayyum. Di sini nggak ada yang tabrakan lagi. Di kelompok 3. Kelompok 3 juga aman. Ibu Adriana kelompok berapa, Bu? 3, Pak. Loh, kamu sama dengan siapa mentornya? Pak Nikodemus. Pak Nikodemus. Iya. Adriana dengan Resvidora. Oke. Nggak masalah. Nggak ada yang lebih dari 1 ya. Kemarin sampai 12 karena banyak yang dari kesehatan waktu yang kemarin. Nah, itu yang bermasalah mungkin. Tapi saya rasa ini aman, nanti bisa saya atur. Tidak ada request dari mentor kan? Boleh turun tangan, kalau nggak capek silakan angkat tangan terus. Ibu Resvi, Bu Adrian, ya oke. Ibu Andi Bianca ada yang mau ditanyakan? Masih resen? Oh iya, diturunkan dulu. Tidak ada, Pak. Iya, saya turunkan dulu, Pak. Iya, takut capek, Bu, kasihan. Iya. Oke, selain dari itu tadi saya rasa enggak susah untuk tidak ada request dari misalnya gurunya ada yang ikut dipanggil ke dinas pendidikan pada hari tersebut. Karena begitu saya bagi, saya harap sudah tidak ada yang berubah-berubah ya. Ada? Pak, Iya. bagaimana kalau seumpama nanti si Bu Ipa mintai waktu jam tersendiri dia, Pak? Maksudnya minta dia, maksudnya Pak toh ada keluar jadwal dibagikan. Umpama saya dapat jam 10 lah. Ya. Di jam 10 itu mentor saya ada jadwal. Maksudnya ada kesibukannya. Ya udah, Ibu nggak ujian. Tidak maksud saya bisa dikasih. Kalau nggak ujian kan nggak lulus ya, gitu ya. Apakah segampang itu? Enggak. Jadi gini Bu ya, sebenarnya nyusun jadwal ini susah-susah gampang juga gitu ya. Jadi bisa dibilang gampang, bisa dibilang susah, sama dengan susahnya memadupadankan kacamata Ibu dengan warna jilbab Ibu mungkin, atau dengan warna lipstik Ibu. Jadi kalau misalnya nanti bermasalah, bertabrakan jamnya ya. Tapi maksudnya begini, kalau dalam waktu tertentu ya sejam 2 jam nggak apa-apa. Jangan-jangan dia punya kegiatan seharian. Ada loh, saya nggak bisa ya. Biasanya dia dipanggil untuk kebutuhan pemeriksaan apa gitu ya. Terkait kalau guru di dinas pendidikan dipanggil yang menghabiskan waktu sampai sore lah. Yang jelas pastikan Bu Nurul, kalau dalam hari itu dia bisa gitu loh. Entah kesibukannya jam berapa. Jangan hari itu dia bilang nggak bisa, bisanya besok. Nah, kalau itu silahkan ganti mentor. Gimana Bu Nurul? Saya minta waktu sendiri kapan? Minggu depan lah, kok enak. Paham ya? Iya Pak, iya. Ya, jadi pastikan dulu mentornya di hari itu bisa. Kalau masalah jam nanti boleh kita tukar.
Sampaikan ke saya apakah mau ditarik ke belakang, nanti jam 4 sore dia baru mau mulai, atau jam 3 sore dia baru mau mulai, atau gimana, boleh. Sombong. Senyum lagi. Halo? Iya Pak, iya. Ya bukan pada kalian, ada yang lewat. Oke. Iya Pak, karena juga Pak sudah sekali dihubungi Pak. Karena jaringan, sekali dihubungi Pak karena jaringan. Biasanya nggak boleh ganjil, genap Bu ngubunginya. Coba 1 kali lagi ngubungi. Kalau nggak bisa coba ke 13, coba ke 14 lagi gitu ya. Datangi ke rumahnya lah Bu. Iya Pak, begitu nih Pak maksud saya. Oke, ada lagi? Maaf Pak Rahmat, Ya. saya mau bertanya, ini kira-kira jadwalnya kapan ya keluar? Soalnya saya juga, mentor saya kan di gunung, maksudnya saya mau hubungi dari sekarang begitu Pak, supaya beliau mempersiapkan waktu. Mohon maaf sebelumnya Pak, terima kasih. Oke. Berapa hari perjalanannya dari tempatmu ke gunung 7 itu? jam Pak, kalau dari Palu. Jangan hitung dari Palu, dari tempatmu. Maksudnya, kamu di Palu? Iya, saya di Palu Pak. Oh gitu, oke. Maaf, saya pikir dari tempat tugas ke tempat situ. Sekarang besok malam boleh ya? Ya siap Pak, makasih. Besok malam boleh jalan nggak? Bukan, boleh saya bagikan gitu Maya. Ya. Oke, ada lagi? Ingatkan saya tolong. Komat kamit yang semuanya dikumbalin. Oke. Ada yang lain? Ayo. Pak Samsul. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Siapa ya? Ada yang identik di kelas ini tapi nggak saya lihat mukanya. Oh itu dia. Pak Faisal? Sip Pak. Aman? Oke. Bapak ini saya nggak tahu pakai kamera apa ini. Tampaknya jauh sendiri gitu ya. Coba kalau teman-temannya coba perhatikan ya. Kalau teman-temannya itu mukanya dekat-dekat semua, dia kelihatan jauh. Botak lagi. Ya. Kalau saya ngambil sunduk, saya pikir cilot gimana ayo. Ayo majuan dikit dong Pak Faisal. Kedengaran ya, kenapa ya? Nah, gitu. Pak Faisal aman? Oke, siap. Saya nggak tahu, kayaknya ini vokalis dia nih. Pelit banget suaranya. Oke, nggak ada permasalahan lagi teman-teman. Pak Faisal, sebiji berapa Pak Faisal? Tiada masalah Pak. Oh, tiada masalah. Iya, saya mukanya kecil sendiri. Ya, gitu dong. Kayak Pak Faisal itu dari awal sampai sekarang itu konsisten rambutnya. Ya. Asik tuh. Jadi begitu dia ujian juga terbantu dengan pencahayaan ya. Teman-teman, oke? Ada lagi? Nggak usah ketawa. Pak Faisal itu pasti lebih siap. Ada yang mau tanyakan lagi? Pak Ketua? Serius amat mukanya. Ya Pak, jelas. Jelas? Oke. Kalau tidak ada, oke. Kalau tidak ada, silahkan. Oke. Bukan gombal kan Pak Marcelino? Siap, izin Pak, bukan Pak. Siap, silakan. Izin Pak, izin bertanya mengenai nanti pas ujian. Kan kita diberikan waktu 5 menit untuk mentor. 5 menit untuk mentor? Ya oke, terus? Izin Pak, tugasnya mentor tuh selama 5 menit itu ngapain aja Pak? Itu pertanyaan spontan. Saya tanya gini ya kepada Pak Marcelino setelah mendengar pemaparan dari Ibu Stinja tadi. Kira-kira apa yang Bapak simpulkan? Bisa simpulkan? Bisa dong? Oh, siap bisa. Gitu ya? Ya. Oke, biasanya pertanyaannya begini.
setelah dipaparkan pemaparan isu dan penyelesaian aktualisasi dari Pak Marcelino rancangannya, kira-kira Pak Mentor bisa memberikan penguatan terkait isu biasanya gitu. Terus dia jawab, kecuali mentornya ketiduran, apa tadi ya yang disampaikan Pak Marcelino gitu. Jadi pesan saya, tolong sampaikan ke Pak Mentornya, Pak, nanti kalau ujian jangan tidur Pak, gitu ya. Supaya ketika ditanya bisa jawab, gitu ya. Sebenarnya bukan bertanya, dia hanya memberikan penguatan atas laporan rancangan aktualisasi model. Oh, siapa? Izin Pak, tapi yang jadi masalah, yang kayak Bapak bilang tadi, soalnya mentor saya ini agak sedikit ini Pak, maksudnya apa ya? Dia pemahamannya laki-laki perempuan, itu agak laki-laki perempuan. Laki-laki Pak. Oke. Terus saya pikir perempuan, saya suruh gombalin dulu. Terus gimana Pak Marcelino? Saya takutnya nanti, izin Pak, saya takutnya nanti setelah saya pemaparan, setelah diminta untuk memberi penguatan, dia malah bingung Pak. Oke, jadi gini ya, Pak Marcelino sebenarnya tidak ada indikator penilaian terkait penjelasan mentor. Mungkin mohon maaf, mentornya gagap, gegep. Jadi kalau dia jadi gini, saya untuk intinya mendukung, oke? Oke, siap. Jelas ya? Siap. Suruh hafalin. Oke. Tapi jangan, yang penting komunikasi, jangan enggak dikomunikasikan terus tiba-tiba dia ditanya ya gagap dia. Siap ya Pak. Ya, kayak Pak Bagus belum ketemu sama mentornya terus tiba-tiba ujian ditanya ya gitu. Saya nggak tahu sebenarnya apa yang Pak Bagus bikin ini, cuman di sekolah bolak-balik minta ketemu aja itu. Sip. Ya. Siap. Kalau ada sampai mentor kayak gitu ya sudah. Oke, ada lagi? Bisa cuman gini-gini. Ada? Pak, izin bertanya lagi. Oh, malu nih anak. Terus Pak, kalau tiba-tiba mentornya bertanya juga, Pak. Ngapain mentor bertanya? Nah, biasa karena saya punya mentor itu kadang begitu, karena berapa kali saya. Nah, ini yang saya bilang Pak Marcelino. Pak Marcelino disampaikan ke isu dan rancangan itu sudah disampaikan ke mentor. Oke, terkait pemahaman. Nanti pada saat ujian Coach Pak Marcelino itu akan membimbing jalannya ujian. Dia mempersilahkan Pak Marcelino paparan, terus dia memberikan waktu kepada mentornya untuk memberikan penguatan, terus memberikan waktu kepada penguji untuk memperbaiki laporan Bapak. Ya, jadi ada tahapan, tenang aja diatur nanti dalam situ. Nah, kalau dia balik bertanya ya tergantung. Jadi jujur nih Pak Marcelino, kalau dia bertanya, jadi kita nggak bisa underestimate orang ya, jujur ya, saya nggak bisa underestimate orang. Contoh saya begini, saya ini kelihatannya Pak Faisal ini lebih tua daripada saya, tapi saya pasti lebih pintar dari Pak Faisal. Kenapa? Kayaknya kelihatannya mukanya blow on deh. Nah, kayak gitu. Ya, mohon maaf ini contoh Pak Faisal ya. Jadi ya saya sampaikan nggak bisa kita underestimate kayak gitu. Yang ada underestimate-nya apa? Bapak enggak intens memberi konsultasi dengan mentornya sehingga timbul pertanyaannya. Iya kan? Kalau itu jadi catatan kami ya pasti jadi catatan dong. Oh, Pak Marcelino nggak jarang konsultasi dengan mentor. Balik bertanya pengujinya. Oke, sudah ditutup, pengujinya tanya, Pak, misalnya Pak Faisal mentornya. Pak Faisal, ini Pak Marcelino sudah menceritakan nggak isunya ini kenapa diangkat kayak gini-gini. Dia bilang, waduh, iya Pak, dia cuma datang satu kali, cuma nunjukin aja. Sudah, maka habislah penilai yang memegang uji penilaiannya. Penguji yang ribet lagi. Penguji yang saya kok gugup ya. Tuh kan gara-gara Pak Marcelino bilang gugup balik bertanya nih. Penguji yang memiliki kewenangan penilaiannya. Gitu ya. Jadi kalau dia sudah dapat indikator kayak gitu ya udah. Oh berarti Pak Marcelino lalai dong. Kenapa? Pengujinya bertanya begitu? Karena mentornya banyak bertanya. Paham ya? Oke, ya, saya rasa kita ini sama-sama turunan kucing, teman-teman ya.
Jadi saya rasa saya tidak meragukan kemampuan teman-teman semuanya untuk menjawab. Tahu kan turunan kucing? Hah? Saya dengan Bapak Ibu sama-sama turunan kucing, nggak tahu turunan kucing. Bapak ikut tesnya lewat apa? Cat. Nah itu sama, saya juga lulus dengan formasi CAT. Cuman lebih beruntung dari Bapak Ibu, saya duluan di tahun 2013 pertama kali dibuka. Ya. Nah, jadi gitu. Saya enggak ragu sama kemampuan kalian, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang intinya sekarang fokus ya. Jadi ada orang kesehatan nggak di sini? Ada orang kesehatan banyak ya? Ya, saya kemarin saya kemarin baca-baca artikel terkait amigdala dan neokortex. Ya. Saya punya penyakit asam lambung yang ternyata asam lambung itu lebih banyak dipengaruhi oleh stres. Iya, benar. Nah, iya kan? Nah, ternyata amigdala itu hanya berapa persen dari komposisi otak kita, tapi dia bisa melumpuhkan neokortex. Ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi, dia matikan rasionalitas, akhirnya stres tingkat tinggi ya Bu Katarina ya. Didengar nih, akhirnya asam lambung naik, udah. Apalagi pas ujian asam lambung naik. Kenapa? Ya karena stres. Jadi tenang. Kalau Bapak Ibu bisa kontrol amigdalanya, Bapak Ibu akan jadi orang tersantuy di dunia. Ya. Tanya bodoh amat. Ibu Maya Ivana, ini kira-kira bodoh amat Pak. Mau tidak mau enggak ya lulus, yang penting saya lulus ujian. Enggak gitu juga ya teman-teman ya. Jadi jaga kesehatan, intinya ingat ya. Bu Lisa tahu 5M apa? 3M. Jaga kesehatan dan protokol kesehatan 3M, Bu Lisa. Dia pakai bahasa. Pak Marcelino, tanyain tuh. Ya Pak, Tahu 3M kan? mencuci tangan, Iya. pakai masker, menjaga jarak. Salah, mencintaimu katanya. Oke. Teman-teman, kalau nggak ada yang mau disampaikan lagi, nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri dan fokus pada penulisan. Saya harap dan saya yakin, bukan saya harap, saya yakin Bapak Ibu semua bisa memberikan yang terbaik. Ya. Semoga nilainya yang diperoleh nilai terbaik. Oke, Pak Ahmad Juanda aman yang saya minta Pak Ahmad? Ya Pak, aman Pak. Oke, nanti kita bahas. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya akhiri. Silahkan beristirahat dan lanjut. Kalau nggak bisa beristirahat, lanjutkan penulisannya. Ya. Oh ya, satu saya tekankan lagi nih. Ini yang penting nih. Ada Pak Afgan nih. Saya tanya Ibu Irna Fitri deh. Nyalakan, nggak usah kaget-kaget ditanya aja. Kayak mau ditanya apain. Nyalakan suaranya. Udah nulis Bu ya? Udah nulis ya? Ya. Oke, di latar belakangnya menyebutkan perkalan yang mendasari pelatihan dasar? Di latar belakang Ibu ada menyebutkan perkalan yang melatar belakangi pelatihan dasar? Oh tidak, nggak ada di latar belakang. Jangan-jangan belum nulis nih. Nulis sih Pak, sudah. Ayo, yang sudah nulis di latar belakang. Ada yang menuliskan perkalan terkait yang mendasari pelatihan dasar. Bisa dibantu saya pelatihan dasar nomor? Perkalan nomor? Nomor 1 Pak. Nah itu tuh. Nomor 1 tahun berapa Bu? 2021. Kenapa 21? Karena sekarang tahun 2021. Karena kita berdua nggak bisa bersatu. Oke, terima kasih Bu Lisa ya. Jadi jangan sampai ada yang menyebutkan perkalan 12 tahun 2018, perkalan usang. Itu berat sekali nanti ujian bertanya, ini baca nggak sih? Terus cantolan nilai-nilai anekanya dari modul mana, itu kelihatan tuh. Sudah dengan PD-nya ngetik berdasarkan
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 18 tahun 2018 tentang pelatihan dasar CPNS 2020. Begitu dibaca sama penguji, ya Allah, anak-anak update nggak sih? Perkalaannya bukan ini udah. Ya, ada ya, Bu Kalsum melotot kenapa? Bu Kalsum melotot kenapa? Jangan-jangan salah sebut atau nggak kedengaran? Duh ya kan? Dia cuma kedengaran ya suara saya? Oh itu nggak tahu dia akses dari mana. Tuh yang jelas itu yang saya cuma mau ingatkan ke teman-teman ya, jangan sampai mengambil peraturan dasar terkait ini yang lama. Udah masih pertama dibuka udah mencolok matanya penguji tuh. Ya, tolong disesuaikan ya. Diingat ya. Oke ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau disampaikan, itu aja yang saya mau ingatkan. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi. Bapak Ibu, boleh saya akhiri? Ada yang bilang mungkin Bapak sudah rindu. Saya pikir kemarin ada kelas gitu. Ternyata saya bangun tuh masih hari Minggu. Maaf. Kayak gitu. Lama nggak tertidur saya kayaknya gitu. Sama Bu Katrina. Kalau bisa dilihat mata panda, ini mata panda juga. Jadi nggak cuma Bapak Ibu, Pak Arhan itu tambah kemarin baru tiba, udah langsung harus ngisi di sana. Kelihatan di Jakarta dia ngisi jam-jam pembinaan sikap perilaku juga. Jadi nggak ada artinya jalan di luar. Oke ya, kalau tidak ada yang bertanyakan lagi, semuanya sudah jelas. Penyampaian saya, mohon Bapak Ibu yang rambutnya sudah mulai kelihatan. Intinya gini deh, layaknya Bapak Ibu baca-baca tuh bagaimana jadi penampil di depan MC ya. Look, kelihatan kita, tampang kita itu mempengaruhi ya. Kalau sudah kayak Pak Samsuri nggak jarang senyum ya kan, ditanya ini antara pengujinya antara kasihan bisa jawab apa enggak. Jangan terlalu banyak ya, karena kelihatan senyum nggak? Senyum 2 jari aja Pak, kelihatan kebiasaan John. Ini Pak Faisal ya. Jadi nanti bawa suasana ceria dalam ujian ya, nggak usah tegang. Bapak Ibu akan melewati step pertama dalam ujian ini. Jangan tegang, kalau tegang udah nggak bisa nguasai yang lainnya. Terus biasakan senyum, kelihatannya kita itu sudah jadi poin penilai dari penguji itu. Pak Arhan tuh kalau apalagi kalau udah kelihatan cewek-cewek cantik ya. Biasanya kok saya dengar yang itu ya? Kok saya dengar yang itu? Kebetulan iya, saya di ruangan ini saya lupa out, saya dengar ya. Nggak masalah didengar sama Pak Arhan. Jadi intinya apa? Nah, kalian angkatan 71 saya sudah punya catatan tersendiri ya Pak Rahmat. Nah, itu kan. Iya, siap Pak Arhan. Siap. Saya bertanggung jawab atas angkatan 71, tenang aja. Jadi Bapak Ibu, ya, apa yang disampaikan Pak Arhan itu benar. Pak Arhan, mungkin kalau kalian kena ya, untungnya nggak ada ya. Nggak di angkatan ini Pak Arhan ya. Tapi dia punya catatan, dia punya kewenangan ketika rapat kelulusan nanti untuk memeriksa kebenaran pelaksanaan. Nah, yang mau saya sampaikan apa? Bahwa beliau memberikan catatan masukan sehingga catatan di ujian akhir itu lebih sempurna. Jadi nggak semuanya itu yang keras nggak bisa dilembutin, ya. Nggak semuanya keras itu bertujuan jelek, nggak. Yakin, saya sudah beberapa kali mendampingi Pak Arhan. Catatannya memang banyak, tapi begitu ujian akhirnya enak. Dapat mungkin pengujinya yang ya lembek, nanya kayak gini. Di ujian akhir saya pastikan susah. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi siapapun nanti pengujinya kalau banyak catatan bukan menjadikan Bapak Ibu, menjatuhkan Bapak Ibu intinya, tapi untuk perbaikan. Karena ini masih tahap rancangan, berikutnya itu baru kita lihat hasilnya pembuktiannya. Ya, jadi kalau dihajar di rancangan ya nggak usah berkecil hati. Aduh, saya udah disiksa kayak apa lagi. Tanya yang jelas ketika dihajar di belakang itu yang nggak enak.
Waduh, bahasa saya ini dihajar di depan sama dihajar di belakang. Oke. Bapak Ibu pikirannya positif, bapak-bapak yang ketawa-ketawa ini. Oke ya, teman-teman ya. Jadi tetap semangat, fokus, selesaikan. Saya tunggu tanggal 4 jam 1 siang karena kita ujian jam 5 sudah selesai semua terupload, tidak dalam format megazip, tidak dalam format RAR. Semuanya formatnya PDF, murni di bawah 10 MB, jelas ya. Jadi jangan kapasitasnya dilihat dulu. Kalau kapasitasnya di atas 15 terus upload nggak bisa, terus stres, hubungi PIC-nya, Pak ini saya nggak bisa ngupload kayak gini-gini. Ya iya, bukan di bawah 10 MB. Ya. Di uploadnya di mana juga sudah kelihatan ya teman-teman ya, sudah paham ya? Oke? Iya Pak. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri pertemuan ini. Sudah jam 11. Ada ya? Oke, terima kasih. Kalau ada gombalan yang saya ucapkan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu atau ucapan saya, tolong dimaafkan. Sekali lagi cuman cara saya untuk mendekatkan diri dari teman-teman dengan teman-teman karena saya orangnya tipenya SKSD. Entah senang apa enggak ya, saya sok kenal sok dekat. Oke ya teman-teman ya, tolong dimaafkan itu enggak ada keseriusan, enggak usah disampaikan sama apalagi yang dimasukkan di hati, enggak perlu ya. Pak Faisal ya, mohon maaf tadi kalau candaannya berlebihan Pak Faisal. Oke, sip. Oke. Terima kasih partisipasinya teman-teman, sampai ada tambahan 30 menit. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam menghadapi dan mengupload laporan rancangannya nanti. Jadi saya harap dengan berakhirnya ini teman-teman semuanya bisa lebih siap. Apa yang disampaikan Pak Arhan tadi tolong dicerna baik-baik, tolong dilaksanakan terkait penulisannya. Silakan Bapak Ibu melanjutkan penulisan laporan rancangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rahmat. Silakan Pak Ikram. Iya Pak, terima kasih. Pak Ikram, pasarnya udah tutup. Kok ribut kali. Bapak lagi di pasar Masomba ya? Iya Pak. Oh oke. Saya izin live ya. Iya Pak, silakan. Waalaikumsalam. Ya buat teman-teman sekalian, tolong kita akhiri kelas hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang pimpin? Ya silakan Bu Lisa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Ya, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.